أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. لا حي على الصلاة. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة والصلاة والفضيلة والشرف وباسل المقام إنك لا أستغفر. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أسرف الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال أيضا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فقال تعالى في آية أخرى: ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله وكان الله غفورا رحيما. صدق الله العظيم. Kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia, marilah kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan usia kepada kita sehingga sampailah tahun ini
tahun 1447 Hijriah, tanggal 1 Muharram. Salawat dan salam kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Khatib berwasiat kepada kita semua, termasuk diri khatib sendiri, marilah kita tingkatkan ketakwaan kita di tahun baru ini dan seterusnya. Kita tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah mati melainkan dalam Islam. Khutbah kali ini tentang bedanya hijrah Muslim dengan hijrah Yahudi. Kaum muslimin yang berbahagia, orang Yahudi juga berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain, tapi bukan mempertahankan akidahnya, karena dihalau oleh masyarakat setempat karena kesombongan dan kejahatannya. Tetapi orang Islam hijrah dari satu tempat ke tempat lain adalah karena akidahnya, karena dakwahnya. Maka secara harfiah, apakah itu yang dimaksud dengan hijrah? Ma'nal hijrah, al-hijratu farraqat bainal haqq wal batil. Hakikat dari hijrah itu adalah berpindah dari yang batil kepada yang hak, memisahkan antara yang hak dengan yang batil. Farraqat bainal haqqi wal batili, memisahkan antara yang hak dan yang batil. Kaum muslimin yang berbahagia, di dalam surat yang keempat, surat An-Nisa, ayat yang ke-100, Allah berfirman, "Wa may yuhajir fi sabilillah yajid fil ardi muraghaman katsira wasi'atan wa man yakhruj min baytihi muhajiran ila Allah wa rasulihi summa yudrikuhul maut faqad waqa'a ajruhu ila Allah wa kana Allahu ghafurur rahim." Siapa saja di antara orang-orang yang beriman di jalan Allah, dia akan mendapatkan bumi ini lapang dan luas, dan tempat pindah, tempat bernaung yang banyak dan luas. Siapa yang keluar dari rumahnya dengan niat adalah untuk hijrah kepada Allah dan Rasulnya, tetapi di tengah perjalanan dia mati, sesungguhnya dia mendapatkan pahala yang penuh dari Allah. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Asbabun nuzul dari ayat ini, semua sahabat meninggalkan hartanya, bahkan anak dan istrinya, berangkat dari Mekah ke Madinah, hijrah. Tapi ada orang yang sakit, tidak mampu dia berhijrah, tapi datang suatu keinginan dalam hatinya, harus hijrah juga. Dia tahan sakitnya demi hijrah, karena dia yakin hijrah itu memang perjuangan. Tetapi sebelum sampai ke tempat hijrah, di tengah perjalanan beliau meninggal dunia. Lalu bertanyalah para sahabat kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, yang mendapatkan pahala besar itu bagi orang yang sampai ke tujuan hijrahnya, tapi ada sahabat yang mati dalam perjalanan, apakah dia mendapatkan pahala yang penuh juga?" Kata Rasulullah, "Nah, benar, walaupun setengah jalan pahalanya tetap penuh."
Inilah yang dikatakan muhajiran ilallahi wa rasuli, karena dia hijrah demi Allah dan Rasulnya. Summa yudrikhul mautu, sekalipun dia mati dalam perjalanan. Yudrikhul mautu itu artinya didapati oleh maut. Faqad waqa'a ajruhu, maka dia mendapatkan pahala yang penuh. Alallahi, dari Allah. Wa kana Allahu ghafurar rahima, Allah itu maha pengampun lagi maha penyayang. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, yang paling mengejutkan ketika Rasulullah dengan Abu Bakar mau berangkat, rumahnya dikepung oleh orang-orang kafir Quraisy. Sekeliling sudah dikepung. Maka Rasulullah membuka selimutnya, diletakkan kepada Ali bin Abi Thalib. Berangkatlah Umar bin Khattab bersama dengan Abu Bakar. Tapi bagaimana mau berangkat? Orang membawa senjata, panah dan pedang sekeliling tempat tidurnya Rasulullah bersama Abu Bakar. Nah, waktu itu turunlah ayat Al-Quran yang berbunyi, wa ja'alna min baini aydihim shaddan wa min khalfihim shaddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Lalu Allah menjadikan di depannya ada sekat, ada dinding, dan di belakangnya ada dinding pula. Fa agsaynahum, lalu Allah menutup mereka. Fahum la yubsirun, maka mereka orang kafir tak melihatnya. Ini barangkali senjata yang diberikan oleh Allah. Bacalah doa ini kalau kita dalam keadaan terkepung. Bukan hanya berlaku pada masa Rasulullah, juga berlaku pada masa kini. Masalahnya yakin atau tidak. Ini sudah dicobakan orang di Palestina, dicobakan orang di Iran, di mana musuh-musuhnya yang membawa tank, baja, tak melihat orang-orang Hamas yang meletakkan bom di kendaraan-kendaraan orang Yahudi itu. Doanya di dalam surat Yasin ayat yang ke-9. Dihafallah sebagusnya ayat ini. Wa ja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa agsaynahum fahum la yubsirun. Kami jadikan, kata Allah, di depan mereka ada sekat, ada dinding, di belakang mereka pun ada dinding, maka mereka jadi tertutup dan maka mereka tidak melihatnya. Orang-orang kafir itu tidak melihat Rasulullah dan Abu Bakar. Oleh Abu Bakar dan Rasulullah dites dahulu, karena mata mereka terbelalak. Apakah benar mereka tidak melihat? Ditaburkan sedikit pasir. Ternyata tak terkejut dia ditaburkan pasir itu, karena mata mereka terbuka tetapi tidak melihat. Yakin Rasulullah dan Abu Bakar melewati mereka yang mata mereka sedang terbelalak. Setelah Rasulullah jauh, baru mereka merasa di atas kepala mereka ada sedikit taburan pasir, dan ada jejak Rasulullah bersama dengan Abu Bakar. Dan akhirnya selamatlah Rasulullah dan Abu Bakar mengikuti jalan yang rahasia untuk menuju Madinah. Kaum muslimin sidang Jumat yang berbahagia, inilah kisah heroik yang sangat menggemparkan. Bagaimana kejadian halangan yang sangat besar, penuh dengan segala macam cobaan ketika berjuang hijrah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, berbeda dengan hijrah